Tema kita pada kesempatan kali ini tentang sebuah totalitas di bagian yang pertama. Kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal ke-9 ayat ke-10 mengatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita membahas sebuah totalitas, itu tidaklah dapat terlepas dari yang namanya sebuah tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, setiap individu harus meningkatkan kapasitas diri agar dapat mengerjakan atau menyelesaikan setiap kewajiban, bahkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Jika tidak, cepat atau lambat kita pasti akan tersingkir atau mundur alon-alon dalam bahasa yang lain. Salah satu cara adalah berbenah diri dalam hal pekerjaan atau sebuah tugas dengan benar. Itu adalah artinya kita tidak boleh bekerja asal-asalan lagi. Sebaliknya, kita harus meningkatkan kinerja kita dengan bekerja lebih sungguh-sungguh agar menghasilkan karya yang berkualitas. Rasul Paulus menasihati bahwa prinsip bekerja atau orang bekerja bagi orang percaya seharusnya diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Kolose pasal ke-3 ayat ke-17 mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Artinya apa? Artinya bila segala sesuatu yang kita lakukan, kita arahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun profesi yang kita lakukan dan kita jalankan dimanapun kita bekerja, kita melayani, kita akan menjunjung tinggi profesionalisme kerja kita itu dalam wujud dedikasi yang benar dengan disertai loyalitas dan integritas di lingkungan pekerjaan kita atau pelayanan kita. Ada 3 hal utama yang dapat kita lakukan agar memenuhi target loyalitas kita. Yaitu dengan apa? Yang pertama dengan setia, yang kedua dengan patuh, dan yang ketiga dengan tunduk. Kita bahas satu persatu. Dengan setia, apa itu setia? Alkitab katakan bahwa kalau kita dasari setiap apa yang kita lakukan pekerjaan dengan dasar setia, pastinya akan menghasilkan buah-buah kesetiaan kita itu dengan hasil yang tentunya maksimal yang menyukakan hati bos atau tuan kita. Matius pasal ke-25 ayat 21 mengatakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Hal yang kedua, dengan apa? Dengan patuh. Kata patuh ini pastinya tidak dapat terlepas dari yang namanya ketaatan. Karena apa? Karena taat itu merupakan juga dasar dari sebuah loyalitas. Sehingga seseorang yang mengedepankan ketaatan atau kepatuhan pada sebuah tugasnya pasti dia juga bisa bertanggung jawab dengan hasilnya atau dengan konsekuensinya. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang telah patuh dan taat bahkan rela untuk menggenapkan firman-Nya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-9 mengatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat patuh sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Hal yang ketiga, dengan apa? Dengan tunduk. Sedangkan kata tunduk ini merupakan juga karakter teladan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan merendahkan dirinya sendiri bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai sebuah gambaran totalitas yang harus dia terima terhadap job description yang ditentukan baginya. Seperti juga dari sebuah contoh hati seorang anak-anak yang tunduk kepada orang tuanya. Matius pasal ke-18 ayat 4 mengatakan demikian, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius 23 ayat 12 mengatakan demikian, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Sebagai evaluasi setiap kita, bagi orang percaya sudah seharusnya dunia kerja itu menjadi salah satu arena terbaik untuk praktek dalam melayani Tuhan dan bersaksi kepada orang lain dalam tindakan dalam sebuah totalitas kita. Jadi tugas apapun yang dipercayakan, marilah kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan janganlah mengeluh, bahkan bersungut-sungut atau berbantah-bantah, terlebih mengomel. Karena Alkitab katakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10 mengatakan demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sebagai kesimpulannya, Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya, haleluya. Mari kita sepakat di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas sebuah gambaran tentang totalitas dalam melayani. Kami yakin percaya ketika kami bekerja, ketika kami melayani, kami menerima upah yang daripada Tuhan saja. Sehingga kami dasari dengan patuh, taat, setia. Terlebih dengan ucapan syukur karena nama Tuhan yang dipermuliakan. Demi nama Yesus Kristus, kami memberkati gereja dimanapun mereka berada. Kami yakin percaya mereka diberkati dengan tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.